Bab 87, mengatur mantan istrinya pada kencan buta. Hailey sangat senang karena dia sudah memperlakukan dirinya sendiri sebagai istri Jordan. Karena butler Frank adalah pelayan Jordan, itu membuatnya menjadi pelayanku juga. Petik 1. Oleh karena itu, Hailey berkata, butler Frank. Jordan mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Hailey akan memanggilnya dengan hormat sebagai Mereyes, tapi dia tidak berharap dia memanggilnya butler Frank juga. Jordan bisa melakukannya karena butler Frank adalah bawahannya. Namun, Hailey tidak berhak melakukannya. Tidak menganggap dirinya sebagai orang luar sama sekali, Hailey berkata, butler Frank, saya tersanjung. Karena Jordan memperlakukanmu seperti keluarganya, aku akan melakukan hal yang sama mulai sekarang, jangan khawatir. Jordan tidak bisa menahan geli dengan kata-kata Hailey karena dia bertindak seperti dia memberi butler Frank anugerah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa dia tidak akan memperlakukannya seperti pelayan setelah menjadi nyonya rumah tangga. Terima kasih, terima kasih. Butler Frank selalu bersikap rendah hati. Meskipun dia tahu bahwa Hailey bukan lagi istri Jordan, dia tidak akan pernah berani bersikap kasar kecuali Jordan memberinya izin. Jordan melanjutkan, itu cucu butler Frank, Grayson Reyes. Dia seumuran dengan kita, tetapi dia telah menjadi pengguna kursi roda karena cedera kaki. Hailey mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat dan menjabat tangan Grayson. Halo, bagaimana kamu terluka? Oh sayang, kau sangat menyedihkan. Anda telah kehilangan mobilitas Anda di usia yang begitu muda. Grayson berkata, aku mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Petik 2. Hailey menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Dia berkata, saya minta maaf atas apa yang terjadi pada Anda, tetapi yakinlah bahwa Jordan dan saya akan menjaga Anda seperti kakek Anda telah merawat Jordan selama bertahun-tahun. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Jordan dan berkata, ayo beri Grayson uang atau bawa dia ke rumah sakit yang bagus. Mungkin, ada kesempatan baginya untuk pulih sepenuhnya. Petik 2. Untuk pertama kalinya, Jordan merasa bahwa Hailey sama sekali tidak masuk akal dan bodoh. Dulu, Hailey sering menyebut Jordan sebagai dusun. Sekarang, Jordan merasa bahwa Hailey adalah orang dusun. Jordan menjelaskan kepada Hailey, butler Frank mungkin adalah pelayan kami, tetapi dia memiliki kekayaan bersih beberapa miliar. Dia tidak membutuhkan uang kita. Dia dapat dengan mudah menemukan Grayson sebagai dokter terbaik di dunia. Hailey tertegun sejenak. Tagihan, miliaran. Hailey mulai tergagap. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa seorang kepala pelayan akan bisa menjadi miliarder. Setelah menjalankan kerajaan bisnis selama bertahun-tahun, Camdens hanya mengumpulkan aset ratusan juta dolar. Pada puncaknya, bahkan Collins, yang perusahaannya telah terdaftar sebelumnya, tidak memiliki aset miliaran. Ketika Hailey melihat butler Frank lagi, dia tidak lagi berani merendahkan dan melihatnya sebagai pelayan. Apakah kamu juga presiden sebuah perusahaan? Hailey bertanya dengan hormat. Masih serendah biasanya, butler Frank menjawab dengan sopan, tidak, saya hanya seorang pelayan. Kakek Tuan Jordan mengajari saya cara berinvestasi, dan saya akan berinvestasi di semua saham yang dia investasikan. Kemudian, ketika dia mulai berinvestasi di real estate, saya juga membeli beberapa, dan seiring waktu, saya mengumpulkan kekayaan saya. Petik 2. Ini semua berkat Steles sehingga saya memiliki uang yang saya miliki sekarang. Saudara laki-laki Tuan Jordan, dirinya sendiri, dan bahkan istrinya dapat membawa mereka pergi sesuka hati. Petik 2. Hailey sangat senang ketika dia mendengar istrinya, karena dia pikir dia merujuk padanya. Hailey memandang Jordan dengan heran. Jika butler Frank sudah menjadi miliarder, bisakah kakekmu memiliki puluhan miliar? Petik 2. Sebelum Jordan menjawab, butler Frank tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Nona Camden, Tuan Stele memiliki lebih dari sekadar puluhan miliar. Petik 2. Lebih dari puluhan miliar dolar. Hailey menjadi sangat marah, dan dia menepuk Jordan dengan genit. Kau sangat jahat. Anda bahkan tidak memberitahu saya seberapa kaya kakek Anda. Petik 2. Butler Frank menjelaskan atas nama Jordan, Nona Camden, jangan menentang Tuan Jordan. Ujian yang dia jalani sangatlah berat. Jika dia memberitahu Anda tentang hal itu, dia akan gagal dalam ujiannya, dan Tuan Stele akan membencinya karenanya. Petik 2. Hailey tiba-tiba menjadi pengertian. Ya, kakek melakukannya untuk kebaikan Jordan. Mayoritas batang atas kaya telah rusak busuk dan bertindak tanpa hukum.
Mereka tidak bisa menerima kesulitan sama sekali. Tes kakek untuk Jordan adalah hal yang baik. Setelah mengatakan itu, Hailey tiba-tiba memberi Jordan ciuman di pipi dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyalahkanmu lagi, sayang." Petik 2. Jordan tidak berdaya. Jika dia sudah siap, dia mungkin akan dijauhi sehingga Hailey tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Jordan tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan dan hanya berkata, "Mari kita duduk dan menggali." Petik 2. Segera, hidangan disajikan satu demi satu. Hailey sangat gembira. "Ini adalah hidangan favorit saya." "Terima kasih, Yordania." Jordan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang aku akan menebusnya untukmu hari ini." Petik 2. Hailey mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Jordan lagi. "Jangan katakan itu. Sebenarnya aku juga bersalah. Mari kita tidak mencoba untuk menebus satu sama lain lagi. Kami hanya akan rukun satu sama lain mulai sekarang." Petik 2. Jordan mengangkat tangan Hailey. Dia awalnya berencana untuk membicarakan masalah ini setelah makan. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang karena Hailey benar-benar tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jordan berkata, "Hailey Camden, saya pikir Anda salah paham. Aku mengajakmu keluar malam ini karena aku sudah menjodohkanmu dengan kencan buta." "Kencan buta? Kencan buta apa?" Hailey bingung. Jordan menunjuk ke Grayson dan berkata, "Grayson seumuran denganmu, dan karena dia satu-satunya pewaris, dia akan mewarisi semua aset keluarga." Petik 2. Aku menjodohkanmu dengan Grayson karena aku tahu kamu selalu bermimpi menikahi seorang miliarder yang bisa membuat keluargamu menjadi keluarga papan atas di Orlando. Petik 2. Hailey menjadi marah. "Apa katamu? Anda memperkenalkan saya kepada seorang pelayan. Itu penghinaan bagiku." Jordan berpunuk dengan dingin dan menyalak, "Nona Camden, tolong perhatikan kata-kata Anda. Mereka adalah bawahanku, bukan milikmu." Butler Frank tidak hanya memiliki aset bernilai miliaran dolar, tetapi juga secara finansial mendukung banyak orang seperti bos besar, Pablo, yang bekerja untuknya. Camdens harus tunduk pada Butler Frank. Hailey menjatuhkan segelas air ketika dia sedang melempar. Menunjuk Grayson, dia berteriak pada Jordan, "Kamu ingin aku menikahi orang cacat seperti dia? Anda hanya mempermalukan saya." Petik 2. Jordan menjawab dengan tenang, "Memang benar bahwa Grayson mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tertentu dari Anda, tetapi kami telah tidur di kamar yang terpisah selama 3 tahun terakhir, jadi Anda harus terbiasa dengan pernikahan tanpa kehidupan seks." Petik 2. Juga, Hailey, kamu memang cantik yang menggairahkan, tapi sekarang kamu sudah 2 kali bercerai. Kebanyakan batang atas akan membencimu, jadi kuharap kau akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati dan menerima Grayson. Petik 2. Hailey sangat kesal sehingga dia mengambil segelas air lagi dan memercikkannya ke wajah Jordan. "Aku menolak untuk menerimanya. Aku bahkan tidak akan memikirkannya. Jordan Stelle, Anda sudah keterlaluan. Aku sangat mencintaimu, namun kau mendorongku ke pria lain." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kamar pribadi sambil menangis. Bab 88, Kakek Hailey. Yordania. Grayson dan Butler Frank panik saat melihat Hailey memercikkan air ke wajah Jordan. Sebagai bawahan, mereka harus disalahkan karena gagal melindungi tuan mereka. Butler Frank meminta maaf, "Ini semua salahku. Aku terlalu tua dan tidak berdaya." Grayson juga tidak bisa bangun. Jordan mengambil selembar kertas tisu dan menyeka wajahnya dengan itu. "Saya baik-baik saja. Airnya suam-suam kuku. Saya sudah berharap dia melakukan itu." Petik 2. Alasan Jordan dengan sengaja memprovokasi Hailey adalah untuk memperjelas bahwa dia tidak akan bisa bersama dengannya lagi. Setelah meninggalkan restoran The Times, Hailey menelepon Rachel. Rachel baru saja pergi beberapa saat yang lalu, tetapi dia kembali ke restoran lagi untuk menjemput Hailey dan mengirimnya ke tempat Diana. Ketika Hailey kembali ke Villa Diana, semua orang bertanya kepadanya tentang bagaimana kencannya. Hailey masih sangat marah, dan dia memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Merasa tidak adil untuk putrinya, Sylvie berkata, "Jordan benar-benar bertindak terlalu jauh. Bagaimana dia bisa menjebak Hailey dengan orang cacat?" Herman berkata dengan senyum mengejek, "Saya pikir pengaturan Tuan Stelle cukup bagus. Butler Frank hanya memiliki satu cucu, jadi dia akan mewarisi aset bernilai miliaran dolar. Hailey, kamu mungkin menyesal menolak Tuan Stelle seperti ini." Drew tertawa terbahak-bahak dan menimpali, "Ya,
kamu sudah 2 kali bercerai, dan kamu masih sangat pemilih. Saya pikir Jordan membuat pengaturan yang masuk akal. Elle juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Hailey. Hailey, sebaiknya kau menyerah pada Jordan. Dia seharusnya tidak menikah denganmu sejak awal. Aku harus menjadi istrinya. Cukup, hentikan. Dian mengerutkan kening. Di masa lalu, pembagian harta keluarga dan perannya dalam bisnis menjadi titik pertikaian antara Benedict dan Herman. Sekarang, putri mereka berdebat dan bersaing memperebutkan Yordania. Diana memandang Elle dan berkata, Elle, kamu tahu aku selalu menyayangimu. Bukannya saya tidak ingin membiarkan Anda menjalin hubungan dengan Jordan, tetapi seperti yang Anda lihat, Jordan telah memberi Anda sikap dingin saat dia bertemu Anda baru-baru ini. Dia masih melihat Anda sebagai seorang anak, dan Anda pasti memiliki peluang lebih kecil daripada Hailey. Petik 2. Hailey senang Diana berbicara untuknya. Tapi nenek, karena Jordan telah mencoba menjodohkanku dengan pria lain, apakah itu berarti dia tidak mencintaiku lagi? Hailey bertanya dengan sedih. Diana berpunuk dengan dingin. Dia sudah mencintaimu selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa berhenti mencintaimu begitu saja? Bahkan jika dia tidak mencintaimu lagi, dia mungkin menginginkan tubuhmu. Petik 2. Kehilangan kesempatan untuk mewujudkan pernikahan selama 3 tahun adalah penghinaan dan penyesalan besar bagi pria manapun. Terakhir kali kamu pingsan saat berlutut di tanah di tempatnya, dia diam-diam mengambil kebebasan denganmu, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih tertarik padamu. Petik 2. Sylvie bisa menangkap maksud Diana. Dia bertanya, apakah maksud Anda kita harus menciptakan kesempatan bagi Hailey dan Jordan untuk melakukan perbuatan itu? Itu perintah yang tinggi. Jika bukan karena cedera laki, dia tidak akan bersedia datang ke tempat kami tempo hari. Jika Hailey pergi menemuinya lagi, dia mungkin akan memilih untuk menolaknya. Petik 2. Diana mengangguk dan berkata, Yordania memang sangat kejam, tapi bukan berarti kita tidak punya peluang sama sekali. Hailey, kamu masih ingat nenekmu, kan? Petik 2. Hailey mengangguk, tentu saja aku ingat. Grandaunt Lily sangat baik padaku dan Jordan. Pada hari aku pergi ke hotel bersama Tyler. Pada titik ini, Hailey berhenti sejenak karena dia merasa sangat canggung. Namun, dia segera melanjutkan, pada pagi hari itu, Jordan mendengar bahwa bibi Lily sakit parah dan ingin mengantarku ke rumahnya untuk menjenguknya. Petik 2. Cucu Hailey adalah Lily, adik perempuan dari kakek Hailey. Dia telah pindah ke kota terdekat, South Daytona, setelah menikah. Diana berkata, saya baru saja menerima telepon dari putra Lily. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan berhasil melewati 3 hari. Hah? Semua orang kaget dan sedih. Bagaimanapun, mereka adalah saudara, dan Lily selalu baik kepada mereka. Sylvie berkata, oh, aku tahu apa yang ingin dilakukan Diana. Dia ingin mengundang Jordan untuk pergi ke pemakaman bersama kami setelah bibi Lily meninggal. Bibi Lily selalu baik pada Jordan. Dia pasti tidak akan menolak. Diana memelototi Sylvie dan menyalak dengan marah, kamu wanita bodoh. Tidak heran kalian tidak bisa membuat menantu yang luar biasa. Petik 2. Apa gunanya memintanya menghadiri pemakamannya bersama kita? Jordan memiliki mobil dan sopir sendiri. Dia tahu di mana Lily tinggal juga. Paling-paling dia akan menemui kita sekali lagi selama pemakaman. Bantuan apa yang akan dilakukan untuk hubungan Hailey dengan dia? Sylvie tidak berani berbicara karena dia tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Diana. Diana berkata, Hailey, Lily adalah satu-satunya dari semua kerabat kami yang tidak membenci Jordan dan selalu memperlakukannya dengan baik. Di masa lalu, saya selalu berpikir itu karena dia baik dan memperlakukan semua orang dengan setara. Petik 2. Namun, dalam 2 hari terakhir, saya berulang kali mengingat hal-hal yang dia katakan kepada saya selama pertemuan kami sebelumnya. Aku menyimpulkan bahwa alasan dia begitu baik pada Jordan adalah karena kakekmu telah mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Jordan. Dia sudah lama tahu bahwa Jordan adalah multimiliarder. Apa? Semua camdens terperangah. Nenek Lily tahu tentang itu selama ini. Kenapa dia tidak memberitahuku? Petik 2. Hailey hampir menangis. Elle juga hampir menangis. Dia berseru dengan gelisah, Nenek Lily tahu kebenarannya. Kenapa dia tidak membiarkan Jordan menikah denganku? Grandaunt Lily sangat bias. Diana membuat tebakan liar karena Lily terlalu sakit untuk berbicara dengan mereka melalui telepon, jadi tidak ada cara untuk memastikannya. Namun,
Semua orang dengan suara bulat setuju dengan dugaannya. Drew berkata, saya selalu bingung mengapa Grandawn Lily selalu begitu baik kepada Jordan meskipun dia hanya suami dari Hailey. Ternyata dia sudah mengetahui kebenarannya sejak lama. Tunggu, sepertinya itu tidak benar. Bukankah Jordan mengatakan bahwa kakek tidak diizinkan untuk memberitahu Camdens tentang kebenaran? Diana tersenyum dan berkata, nenekmu Lily telah menikah dengan suaminya selama beberapa dekade dan bukan lagi seorang Camden. Jadi, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan dengan memberi tahu dia. Petik 2. Hailey berpikir itu masuk akal juga. Dia bertanya, Nenek, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Diana berkata, karena Lily tahu yang sebenarnya, hal terakhir yang ingin dia lihat sebelum kematiannya adalah Hailey dan Jordan bercerai. Petik 2. Lily sangat baik kepada Jordan dalam 3 tahun terakhir, dan saya yakin dia mengerti itu. Jadi, kita hanya perlu memberitahu Jordan untuk berpura-pura bahwa dia dan Hailey masih menikah di depan Lily. Petik 2. Bagaimanapun, Lily berada di ranjang kematiannya. Jordan tidak akan setuju. Hailey pun merasa Jordan tidak akan menolak. Terkadang, dia merasa bahwa Jordan lebih dekat dengan Lily sebagai seorang penatua daripada dia. Tapi, setelah kita selesai berpura-pura menikah, dia masih akan meninggalkanku, kata Hailey dengan sedikit putus asa. Diana berkata, kita semua akan pergi ke South Daytona bersama-sama kali ini, dan kita akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Karena kalian berdua harus berpura-pura menikah, kalian pasti harus tinggal di kamar yang sama. Ketika saatnya tiba,